Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur, terutama buat para pemula yang baru mulai akan menanam anggur dan yang baru saja menanam anggur. Hari ini saya akan menceritakan apa yang saya lakukan terhadap cutting muda dari pohon anggur, ya. Saya mencoba menanam cutting muda dari pohon anggur tanpa perlakuan apapun. Jadi tanpa grafting, ya, tanpa sambung, tanpa menggunakan root up atau perangsang akar. Jadi cutting langsung saya tancap aja di media tanam, ya. Yang mana media tanamnya merupakan campuran tanah, sekam bakar, dan sekam mentah. Hasilnya setelah sekitar 3 minggu kita bisa lihat di sini. Ya, ini hasilnya. Dari 3 cutting yang saya tanam, 2 tumbuh. Ya, ini adalah anggur transfiguration, ya. Cuttingnya adalah dari bawah sini sampai ini ke sini, ya. Nah, ini sampai sini cuttingnya. Ini adalah daun bawaan dari indukan lamanya. Tadinya daunnya ada 2 lembar, 1 layu mati, tinggal 1. Dan ini adalah daun baru yang tumbuh dari cutting. Ini cuttingnya panjang dari sini. Ini ada seperti potongan tunas di sini, tapi ini bawaan dari indukan yang lama sampai ke atas. Ini semua bawaan dari cutting pohon indukannya. Nah, ini tunas-tunas yang tumbuh, ya. Ada 2 tunas yang tumbuh di sini, ya, setelah 3 minggu. Ya. Nah, kita bisa lihat akarnya, ya. Saya akan cabut, ya. Nih, gimana pertumbuhan akarnya setelah 3 minggu. Ya. Kita lihat, ya. Ya, akarnya udah tumbuh, nggak terlalu banyak, ya, tapi lumayan, ya, lumayan cukup untuk menumbuhkan si tunas baru ini, ya. Ini nanti kita harus kalau kita tanam lagi, kita harus teduhkan lagi di tempat yang tidak terkena matahari kira-kira selama 4-5 hari, ya. Ini kita tanam lagi aja, ya. Nanti kita akan teduhkan lagi, ya. Begitu habis ditanam, saya teduhkan sampai dia muncul tunasnya yang baru, ya. Ini adalah anggur jubil, ya. Ini lebih kecil lagi batangnya, kita lihat, ya. Ya. Cuttingnya kecil sekali. Jadi waktu saya tanam, pucuknya ini saya buang, ini saya sisakan 2 daun, ya. Ini 2 daunnya adalah indukan. Daun dari indukannya, ya. Ini adalah tunas yang tumbuh. Ini tunas yang tumbuh. Kita lihat lagi, ya, akarnya, ya. Jubil ini gimana? Akarnya. Ini lebih banyak akarnya. Ya. Ini lebih banyak akarnya. Tuh. Ya. Ini padahal batangnya kecil. Jadi menurut saya ini adalah karakter dari anggurnya sendiri, ya. Jubil ini sangat mudah ditumbuhkan dari stek cutting, walaupun yang masih sangat kecil seperti ini, tuh, lihat, ya. Ini kecil sekali batang indukannya. Ini daun indukannya 2, ya. Ini tunas yang tumbuh baru. Ini tunas yang baru tumbuh, ya. Jadi buat teman-teman yang nggak punya rootstock, mau nanam anggur, dari cutting aja bisa kok, ya. Terus kata orang, kalau banyak yang bilang kalau nggak pakai rootstock, anggur tumbuhin jelek. Saya udah mencoba kok, ada beberapa pohon anggur termasuk Ninel yang tumbuhnya bagus aja tanpa rootstock, ya. Termasuk anggur Jupiter, ya. Ini Ninel, ya. Tapi ini lebih bagus akarnya. Ini udah lebih saya tanam lebih duluan, mungkin sekitar
3 mingguan lebih, ini baru 3 minggu kurang. Mungkin selisih 4-5 hari ini belakangan saya tahu. Jadi dari karakternya bahwa anggur jubil ini bisa ditanam dari cutting ya. Intinya waktu kita tanam, kurangi daunnya, ya, kurangi daunnya, sisakan 1 atau 2 lembar, buang pucuknya. Saya begitu, karena pucuknya selalu layu, ya. Pucuknya si anggur ini selalu layu. Ya. Jadi dia terlalu rapat ya. Ini kita pisah sedikit. Nah, ini ada contoh cutting. Ini adalah anggur Transfiguration. Baru aja saya gunting barusan tadi indukannya. Saya tanpa memberi apa-apa, hanya menancapkan seperti ini. Nah, hanya menancapkan seperti itu ya. Nanti dari tunas-tunas ini yang kita harapkan tumbuh. Ini adalah bukan bat ya. Ini tunas air ya, yang berdampingan dengan bat. Karena ini masih kecil, masih di ujung, jadi tunas airnya belum tumbuh. Ya, saya ngambil yang tunas airnya belum tumbuh. Ya. Pucuknya di sini saya buang. Ya, ini kita harapkan nanti di sini akan tumbuh. Lantas kita akan siram. Nah, ini kita jaga kelembapannya, setiap 2 hari sekali kita siram seperti ini. Ya. Waktu saya nanam ini saya juga mencoba menanam cutting anggur Giant Grande, tapi Giant Grande mati. Saya nggak tahu kenapa dia mati. Apa mungkin karakternya yang nggak bisa ditanam secara on road atau sulit ditanam secara on road ya. Tapi saya belum berhasil ya. Ini yang saya udah berhasil, Jubil dan Transfiguration. Ini juga Transfiguration. Ya. Saya akan coba lagi beberapa jenis anggur lain. Yang jelas Transfiguration, Ninel, Jupiter, semua bisa ditanam dari cutting. Ya. Hasilnya setelah besar, awal pertumbuhan, batang biasanya emang sedikit lebih kurus daripada kalau kita grafting. Ya. Tapi nanti kalau dia udah besar, kalau udah umur 5 bulan, 6 bulan, ya udah sama aja hasilnya. Karena akar udah kemana-mana. Jadi saya lihat beberapa anggur udah menyesuaikan diri akarnya dengan tanah Indonesia, nggak terlalu bergantung lagi dengan rootstock ya. Yang seperti anggur Ninel, Transfiguration, Jubil ternyata bisa ditanam tanpa rootstock ya. Dan terutama Jubil ini akarnya cukup bagus, cukup banyak gitu ya. Jupiter saya coba juga dengan sistem on-road juga akarnya cukup bagus, banyak. Nggak jauh beda kalau saya bandingkan dengan anggur Isabella ya, atau Red Master ya, nggak jauh banyak ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanam anggur, kalau dapat cutting nggak punya rootstock, tancap aja tumbuh kok ya. Tapi saya nggak tahu kalau jenis-jenis yang lain, itu yang udah saya coba ya. Yang saya udah coba sekali lagi ya, Transfiguration, Ninel, Jupiter, dan ini Jubil ya, tumbuh ya, keluar akarnya. Intinya setelah ditanam seperti ini, kita taruh di tempat yang teduh, di bawah pohon yang rindang yang tidak terkena matahari langsung sama sekali ya. Makin teduh makin bagus ya. Kalau perlu agak cahayanya hanya remang-remang aja ya, nggak boleh sama sekali masuk matahari ya. Jadi sampai nanti dia keluar tunasnya. Kalau tunasnya udah keluar, baru kita bisa keluarkan di tempat umum. Biasanya butuh sekitar 2 mingguan ya sampai tunasnya muncul. Kadang-kadang ada yang sampai lebih dari 2 minggu ya. Ini udah 3 mingguan. Nah, ini lebih lambat, ini lebih cepat ini. Tumbuhnya lebih cepat. Ini saya tanam belakangan ya. Ini duluan tapi lebih lambat tumbuhnya, Transfiguration.
Ya, karena akarnya juga perkembangannya lebih lambat. Tapi intinya bisa ya ditanam. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mau nanam anggur, kalau punya cutting nggak punya rootstock, tancap aja, siram, taruh di tempat yang teduh selama 2 minggu sampai keluar tunas. Setelah keluar tunas, otomatis berarti akar ditumbuh dengan bagus. Tunasnya setelah berdaun 2 lembar lebih seperti ini ya, nih, 2 lembar lebih, ya, nih, ya. Berarti perakaran sudah lumayan bagus ya, apalagi kalau udah banyak seperti ini ya, seperti kita lihat tadi ya, akarnya udah lumayan banyak juga. Ya. Oke. Saya rasa ulasan saya tentang menanam anggur dari cutting yang muda tanpa grafting hari ini sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu buat teman-teman yang kesulitan menanam anggur, nggak punya rootstock, nggak punya apa, minta aja tunas air atau apa yang panjang 30 cm, saya gunting pucuknya, ditancap, tumbuh kok. Ya. Tancap, siram, taruh di tempat yang teduh selama 2 minggu. Nanti kalau udah keluar tunasnya, baru kita boleh pelan-pelan kita kenalkan dengan matahari. Cukup sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.